Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi Yoga Darsana. Baik, sebelum lanjut ke materi, saya izin memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Murah Putu Angga Merdana Putra dengan akhiran NIM 06, dan teman saya Kadek Reparina dengan akhiran NIM 08, dan teman saya Triana Adi Putri dengan akhiran NIM 36. Baik, langsung saja kita lihat materi yang akan dibahas tentang Yoga Darsana. Baik, topik yang akan dibahas yaitu pengertian Yoga Darsana dan bagian Yoga Darsana. Pengertian Yoga Darsana. Yoga Darsana yaitu Maharishi Patanjali merupakan pendiri dari sistem filsafat yang yoga yang merupakan tambahan dari filsafat Samkhya. Namun pendiri dari sistematika yoga adalah Hiranyagarbha. Kata yoga secara etimologi berasal dari kata yu yang berarti menghubungkan. Jadi yoga merupakan pengendalian aktivitas pikiran dalam rangka penyatuan roh individual dengan roh tertinggi. Dalam Yoga Sutra disebutkan yoga citta vritti nirada. Yoga adalah pengekangan atau pengendalian benih-benih pikiran atau cita dari pengambilan berbagai wujud atau perubahan. Berarti Yoga Sutra yang ditulis oleh Maharishi terdiri dari 4 bagian, terdiri dari 136 sutra yang secara garis besar isinya sebagai berikut. 1. Samadhipada, isinya menerangkan tentang sifat, tujuan, dan bentuk ajaran yoga. 2. Sadhanapada, isinya menjelaskan tentang tahapan-tahapan pelaksanaan yoga. 3. Vibhuti-pada, isinya mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat batiniah dan tentang kekuatan gaib. Dan yang keempat, Kaivalya-pada, isinya melukiskan tentang alam kelepasan dan keadaan jiwa. Baik, teman saya akan melanjutkannya. Bagian-bagian dari Yoga Darsana. Yang pertama, Yama. Yama merupakan tahapan pengendalian diri atau moralitas awal yang terdiri dari 5 prinsip atau ketaatan wajib yang merupakan kode etik universal atau Sarwabhuma Mahavrata. Terdiri dari 5. Yang pertama, ahisma, berarti tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kedua, satya, artinya berpegang teguh pada keberadaan baik dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, asteya, artinya tidak menginginkan dan merebut hak orang lain atau tidak mencuri. Yang keempat, brahmacarya, artinya menjunjung tinggi kesucian diri dan orang lain dengan tidak melakukan seks bebas. Yang kelima, aparigraha, artinya tidak berlebihan dalam menikmati benda kesenangan guna mempertahankan hidup atau hidup puas dengan apa adanya. Niyama. Niyama merupakan pengendalian diri tahap kedua yang terdiri atas 1. Sauca, artinya meningkatkan kesucian, kemurnian lahir batin. Yang kedua, santosa, artinya keadaan yang menyenangkan dan wajar tanpa tekanan dan kepura-puraan sehingga tercapainya keseimbangan mental. Yang ketiga, tapa, artinya melakukan usaha yang sungguh-sungguh guna mencapai tujuan. Yang keempat, swadhyaya, artinya mempelajari kitab-kitab suci sehingga mampu memahami setiap permasalahan spiritual.
Yang kelima, ishawara pranidhana, artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Asana. Asana artinya sikap tubuh. Secara prinsip Maharsi Patanjali tidak mengharuskan para yogi untuk menggunakan posisi tertentu. Apapun pilihan asana yang disukai dipersilahkan asalkan mampu dipertahankan dan membangun kenyamanan guna penguasaan cita dari pengaruh guna. Pranayama. Pranayama merupakan ilmu tentang cara pengendalian nafas melalui pengaliran prana, sehingga mampu membawa pikiran dalam keadaan tenang atau lagawa dan mudah untuk berkonsentrasi. Kondisi nafas dalam kehidupan secara normal yaitu puraka atau nafas masuk, recaka atau nafas keluar, dan kumbaka atau penahanan nafas dia antara dua geraka di atas. Napas yang dipimpin oleh pikiran merupakan tenaga yang kuat dalam menghidupkan kembali sel-sel tubuh yang digunakan untuk pengembangan diri sehingga mampu mengatasi berbagai penyakit. Dan dengan pranayama maka nadi-nadi akan menjadi bersih sehingga mampu membantu bangkitnya kundalini. Pratyahara. Pratyahara merupakan penarikan indera dari objek-objek duniawi di bawah pengawasan pikiran, karena indera cenderung untuk menikmati objek-objek yang disenangi sehingga menggoyahkan pikiran, sehingga perlu untuk mengendalikan dan menariknya dari objek duniawi. Dharana. Dharana artinya pemusatan pikiran secara terfokus pada suatu objek tertentu sesuai dengan minat seorang sadaka. Salah satunya ialah dengan memilih salah satu ista dewata atau dewa yang disukai ataupun kepada beliau yang bebas bentuk dalam keadaan nirguna. Dhyana. Dhyana artinya terpusatnya pikiran pada suatu objek secara berkala dan terus-menerus tanpa tergoyahkan. Melalui dhyana, maka berkembanglah kualitas kesadaran murni. Samadhi. Samadhi merupakan keadaan supra sadar yang didapatkan melalui proses pemusatan pikiran yang sangat kuat dan mendalam, terbebas dari sangkalpa dan keterikatan duniawi sehingga mencapai mukti dan persatuan jiwa dengan Paramatma. Tujuan tertinggi dari keseluruhan sistem yoga adalah keterpisahan mutlak antara pulse dan prakrti, yaitu tercapainya kaivalya atau kemerdekaan mutlak. Baik, kesimpulan dari yoga darsana yaitu yoga darsana dapat disimpulkan sebagai keterangan hati, ketentraman, keahlian dalam bertingkah laku, segala sesuatu yang terbaik dan tertinggi, inklusif dan universal yang mengantar kepada pengembangan atau pembangunan seluruh badan, pikiran, dan jiwa. Sejak lebih dari 500 tahun yang lalu, yoga telah diketahui sebagai salah satu alternatif penguatan melalui pernapasan awal mula muncul yang diprakarsai oleh Maharsi Patanjali dan menjadi ajaran yang diikuti banyak kalangan umat Hindu. Ajaran yoga ternyata juga termuat dalam sastra Hindu. Beberapa sastra Hindu tersebut adalah Upanishad, Bhagavad Gita, Yoga Sutra, dan Hatha Yoga. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau sengaja atau tidak disengaja, kami mohon minta maaf sebesar-besarnya. Namo Santi Ngawet. Oh, Santi.